Tes Bu. Oh nggih. Matur nuwun. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kami dari Bapeda mohon waktu dari panjenengan semua untuk dapat berkoordinasi di tengah situasi pandemi COVID ini, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati jajaran Kodim 0735 Surakarta, yang kami hormati dari perwakilan perangkat daerah, dari kecamatan dan kelurahan yang berkenan untuk bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Mohon izin untuk rakor awal dalam rangka penyiapan Renstra TMMD dan KBD Kota Surakarta untuk periode waktu 2022 sampai dengan 2025. Mohon izin untuk kami bisa share screen ya Bapak Ibu sekalian. Dan nanti bila mana ada respon tanggapan, mohon bisa raise hand atau mengisi kolom chat yang sudah tersedia. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini, dalam rangka menyiapkan kebijakan sehubungan dengan penyelenggaraan program TMMD dan KBD Kota Surakarta, Bapeda melaksanakan tugas untuk penyiapan kerangka kebijakan umum dan proyeksi anggaran untuk pelaksanaan program TMMD dan KBD, dan nanti secara teknis untuk pelaksana kegiatan akan dilaksanakan dengan penanggung jawab dari pemberdayaan masyarakat dan support dari OPD terkait sekaligus dari jajaran Kodim 0735 Kota Surakarta. Next. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya yang dari wilayah, kami mencoba untuk refresh. Yang sebelum, slide kedua. Untuk merefresh sebelumnya. Sehubungan dengan penyelenggaraan program TMMD dan Karya Bakti Daerah, bahwa kegiatan TMMD merupakan instruksi dari pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah, dan untuk penyelenggaraannya nanti secara teknis akan diatur kalau di Jawa Tengah melalui Kodam 4 di Ponorogo, kemudian untuk pelaksana teritorial ada di jajaran Kodim 0735 yang sifatnya adalah percepatan pembangunan di daerah atau serbuan teritorial sehubungan dengan program padat karya dan pelestarian budaya gotong royong. Adapun karya bakti daerah ini replikasi dari program TMMD yang anggaran dan kebijakannya murni dari APBD Kota Surakarta. Untuk program kegiatan TMMD dan KBD, salah satu pertimbangannya adalah tadi yang pertama adalah percepatan pembangunan, khususnya untuk fisik dan non-fisik. Untuk yang kedua, bahwa pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan akses dan kesejahteraan masyarakat, karena mobilitas sangat ditentukan dari kualitas akses infrastruktur di masing-masing wilayah.
Kemudian yang ketiga adalah pengurangan resiko bencana, baik itu endemi penyakit karena daerah genangan ataupun mungkin daerah rawan banjir, kemudian untuk longsor misalnya yang saluran, kemudian juga pengurangan resiko akibat dari akses fasilitas publik yang rusak dan perlu direvitalisasi. Yang keempat adalah penanggulangan kemiskinan. Jadi program TMMD dan KBD diarahkan kepada wilayah-wilayah dengan kondisi masyarakat MBR ya, atau mungkin di kawasan yang perlu penataan infrastruktur lingkungan. Kemudian yang kelima adalah mengurangi kesenjangan, khususnya di daerah pinggiran ataupun wilayah kelurahan pemekaran. Jadi beberapa prioritas 5 indikator ini yang dilaksanakan program padat karya melalui TMMD dan karya bakti daerah. Next. Untuk selanjutnya, kegiatan TMMD dan KBD ini secara substansi merupakan usulan dari masyarakat, baik itu melalui lingkungan, kemudian diketahui atau ditandatangani dari Pak Lurah atau Bu Lurah, dan diusulkan ke tingkat kota yang selama ini sudah berjalan seperti itu. Dan usulan ini merupakan prioritas yang belum mendapatkan penanganan dari perangkat daerah atau terkendala karena keterbatasan dana kelurahan atau DPK. Jadi kegiatan ini sifatnya dulu 2 kali kan belum diisi wilayah angkanya. Yang diusulkan ke tingkat kota. Yang selanjutnya nanti akan dilaksanakan survei ke lapangan sesuai dengan kondisi masing-masing untuk melihat proyeksi kebutuhan sehubungan dengan kerangka pendanaan dan yang lain-lain. Perlu kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, untuk pelaksanaan program TMMD KBD, alokasi di Rensra sebelumnya, yaitu 2016 sampai dengan 2021 ini, dari 47 titik usulan dari skala lingkungan, ini sudah kita laksanakan usulannya dengan penyelenggara teknis saat ini di Dinas PPPA PMG atau di Bapermas, dan pelaksanaannya di Kota Surakarta dalam 1 tahun anggaran meliputi 8 kali kegiatan atau 8 lokasi. Untuk tahun 2021 ini antara lain program TMMD untuk Sengkuyung 1 besok dilaksanakan di Kelurahan Bumi, kemudian Sengkuyung 2 atau reguler nanti dilaksanakan di Kelurahan Pajang di Kalibrojo, dan Sengkuyung 3 di Kelurahan Serengan. Adapun untuk karya bakti tahap 1 yang sudah dilaksanakan kemarin di Kelurahan Gandean, kemudian tahap 2 di Kelurahan Tipes, tahap 3 nanti di Kelurahan Mojo, tahap 4 di Kelurahan Jagalan, dan tahap 5 dilaksanakan di Kelurahan Banjarsari. Untuk kebutuhan anggaran menyesuaikan volume kondisi lapangan dari hasil survei. Kemudian nanti ditindaklanjuti dari usulan proposal dengan RAP maupun gambar teknis sesuai dengan standarisasi, dan nanti mendapatkan pendampingan dari PUPR sehubungan dengan standarisasi dan kualifikasi yang diperlukan.
Dukungan kegiatan meliputi kegiatan fisik dan kegiatan non-fisik. Untuk kegiatan fisik antara lain usulan yang disampaikan ke kota berupa betonisasi jalan, ada yang pavingisasi dan aspal, kemudian perbaikan saluran, kemudian ada perbaikan talut atau pembangunan talut, kemudian ada pintu air, kemarin beberapa di Tempen Joyosuran, Kalijenes, kemudian pagar pengaman, ini kemarin usulan di Nusuan, kemudian Tegal Konas, dan Joyosuran juga, dan ada dalam bentuk usulan untuk jembatan, baik itu pelebaran maupun juga pembangunan jembatan. Untuk kegiatan fisik ini beberapa di lokasi dapat disinergikan dengan program dinas dalam bentuk rehab RTLH, mengingat bahwa relawan tenaga kerja yang cukup banyak sehingga efektif untuk bisa disinergikan dengan program-program rehab rumah tidak layak huni. Kemudian untuk kegiatan non-fisik antara lain penyuluhan atau sosialisasi, ada pasar murah sekaligus juga pembagian sembako untuk warga tidak mampu. Dan kegiatan ini beberapa disinergikan dengan pelayanan KB, kemudian juga pemeriksaan kesehatan dan pemberdayaan lainnya. Untuk pelaksanaan, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kegiatan TMMD dan KBD dilaksanakan secara swakelola dari panitia masyarakat dengan pendampingan dari kelurahan, kemudian kecamatan, dan tim kota. Adapun untuk alokasi waktu pekerjaan fisik, kita dibatasi untuk persiapan atau pra 7 hari dan pelaksanaan 21 hari. Adapun untuk penatausahaan kegiatan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan bersifat tanggung renteng ya Bapak Ibu sekalian, yaitu bila mana ada lokasi yang terlambat menyampaikan pertanggungjawaban kegiatan akan berdampak pada keterlambatan kegiatan pada lokasi atau kelurahan berikutnya. Untuk itu perlu kerjasama yang baik dari semua pihak. Dan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan fisik, diperlukan beberapa alternatif ya, nanti di masing-masing kelurahan kaitannya dengan toko atau penyedia bahan material agar nanti dalam keterbatasan waktu ini tidak ada kendala untuk keterlambatan material supaya nanti bisa dioptimalkan. Jadi opsi untuk penyedia atau toko bangunan mohon bisa dikomunikasikan di wilayah masing-masing. Ada beberapa alternatif yang ditunjuk dalam rangka untuk pelaksanaan kegiatan. Adapun Pokmas diharapkan dapat proaktif dalam rangka melaksanakan koordinasi yang diperlukan, baik dengan kelurahan, kemudian tim kota, agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan beberapa permasalahan di awal segera bisa ditangani sebagaimana mestinya. Dari tim kota, beberapa pendamping teknis kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama dari jajaran Kodim 0735 Surakarta, termasuk nanti yang menghimpun para relawan, baik dari Ormas, kemudian juga dari organisasi-organisasi, dari SDM jajaran Kodim, dan yang lain-lain. Adapun pendampingan kebijakan, kemudian juga pendanaan kami dari Bapeda, dan untuk teknis operasional nanti sekaligus juga penatausahaan keuangan nanti ada dari Dinas PPPAPM atau Bapermas, kemudian untuk gambar teknis dan standarisasi sesuai dengan kualifikasi konstruksi nanti dari DPUPR, dari Disperum
KPP. Adapun beberapa pendampingan nanti armada bantuan untuk dump truck, kemudian juga yang lain-lain mendapat dukungan dari DLH. Kemudian untuk saluran-saluran kita juga berkoordinasi dan nanti pendampingan teknis dari Balai Besar Bengawan Solo. Next. Bapak Ibu, untuk penyiapan Rensra TMMD KBD tahun 2022, tahun 2025, mohon nanti dari masing-masing kelurahan usulannya bisa mengisi melalui Google Form yang nanti akan kita share, nggih. Jadi satu Google Form untuk satu jenis usulan. Misalnya pembangunan jembatan atau rehab jembatan di lokasi RW mana. Kemudian satu lagi mungkin usulan terkait dengan perbaikan saluran di lokasi RW yang lain, ataupun misalnya betonisasi jalan berada atau pavingisasi jalan berada di lokasi RW yang lain. Jadi harapan kami satu Google Form untuk mengisi satu jenis usulan. Bila mana nanti usulan sudah masuk akan kita rekap dan nanti dari tim kota akan menyusun agenda terkait dengan kebutuhan selanjutnya, baik nanti dalam survei dan yang lain-lain. Bapak Ibu, mungkin di chat bisa dipersani ya untuk link Google Form. Dan nanti bila mana dari Bapak Ibu sekalian ada di luar forum koordinasi secara daring ini, bila mana ada yang perlu dikonfirmasi, monggo kami menyiapkan diri untuk bisa menerima Bapak Ibu sekalian, bisa melalui telepon kantor atau mungkin lewat WA atau mungkin lewat SMS atau pas Bapak Ibu tindak Balai Kota katuran mampir untuk berkoordinasi secara teknis, kami siap. Kami ambil contoh misalnya untuk Kelurahan Serengan, ya. Jadi kemarin usulan awal adalah perbaikan dan pelebaran jembatan karena tahun ini diprioritaskan untuk saluran sehingga usulan untuk jembatan mohon nanti bisa diusulkan kembali melalui Google Form untuk sasaran lokasi program di Rensra berikutnya. Kami ambil contoh juga misalnya yang di Purwodiningrat. Kemarin ada usulan terkait dengan wilayah resiko genangan, ya. Jadi diperlukan pembangunan tanggul dan pintu air. Monggo kalau memang itu badai diusulkan melalui program TMMD untuk mengisi Google Form yang sudah ada. Termasuk juga kami mengingatkan kembali untuk kelurahan-kelurahan pemekaran, ya, seperti Banjarsari, Joglo, kemudian Kadipiro, Mojo, karena kami melihat memang kemarin beberapa usulan terkait dengan percepatan infrastruktur di wilayah-wilayah pemekaran ini masih membutuhkan dukungan. Semoga nanti dengan program padat karya ini bisa sedikit membantu peningkatan infrastruktur yang diperlukan oleh masyarakat. Sekali lagi bahwa kegiatan padat karya ini tadi kami matur belum masuk dalam kerangka kerja perangkat daerah maupun yang belum bisa ditangani dari DPK. Jadi nanti win-win solusinya dengan program padat karya ini semoga nanti bisa dilakukan percepatan untuk infrastruktur di skala wilayah. Monggo kami sampaikan kepada Bapak Ibu kalau ada yang perlu dikonfirmasi atau ditanyakan bisa raise hand atau menyampaikan di Google Form
di chat nggih. Jadi untuk Google Form sekali lagi nanti mohon dari Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan usulannya. Dan kami sarankan kepada Bapak Ibu yang dari kelurahan untuk bisa berkoordinasi dengan lembaga ya, dengan LKK bila mana memang ada prioritas-prioritas yang perlu diusulkan. Jadi sekali lagi kami masih menunggu sehingga nanti akhir tahun ini kerangka Renstra, kemudian proyeksi kebutuhan pendanaan dan kebijakan teknis, harapan kami bisa dipersiapkan dengan baik. Dan untuk forum ini mungkin dari Pasiter Kodim 0735 berkenan untuk juga memberikan informasi dan pencerahan kepada kelurahan dan kecamatan sekaligus untuk forum ini bisa membangun kesepahaman di tengah keterbatasan kegiatan kita mengingat pelaksanaan PPKM. Jadi kalau memang kondisinya nanti sudah relatif membaik dan kegiatan tatap muka sehubungan dengan koordinasi yang diperlukan kami akan jadwalkan sesuai dengan kebutuhan. Monggo dari Kodim kami aturkan waktu, mungkin ada tambahan informasi dan hal-hal yang perlu disampaikan dalam forum. Monggo Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pagi ini yang sehat semuanya saya kira. Terima kasih kesempatan pagi hari ini walaupun lewat Zoom kita bisa bertatap muka. Kami izin menyampaikan kepada Bapak Ibu Lurah terutama, mohon apabila nanti ada usulan tentang lokasi tempat yang akan kita usulkan, kami mohon dipastikan dengan benar bahwa masyarakat di wilayah tersebut, terutama RT RW, telah meyakinkan bahwa dukungan masyarakat sudah benar-benar utuh. Jadi tidak ada perdebatan pada saat pelaksanaan kegiatan. Berikutnya, mohon bisa juga mengingatkan kepada masyarakat agar selalu meningkatkan kepedulian. Karena gotong royong, karya bakti daerah maupun TMMD itu kita utamakan gotong royong, maka kehadiran masyarakat juga akan kami rindukan. Kalau pekerjaan sudah dimulai, kita sudah apel jam 8, tetapi masyarakat setempat belum ada, kita tunggu sampai jam 10 juga belum muncul, dan cuma 1-2 ya namanya bukan karya bakti. Namanya yang hadir itu relawan dengan TNI. Ada juga Pak RT, Pak RW juga ada juga yang belum hadir. Di pekerjaan itu karena kita sengkuyung juga MMD namanya sengkuyung bareng. Namanya karya bakti juga. Jadi dari nama MMD dan KBD itu sudah kita pahami bahwa ini tujuannya adalah membangun sinergitas, soliditas, kerjasama yang baik sehingga apa yang menjadi kesulitan di masyarakat kita itu tertangani dengan baik. Karena kita sama-sama sayang sama Surakarta, maka kami mohon dengan sangat Bapak Ibu Lurah, nanti kami mohon sekali bisa meyakinkan masyarakat bahwa masyarakat sangat mendukung akan dilaksanakannya TMMD dan KBD di wilayah tersebut. Dari beberapa lokasi yang sudah kita kerjakan, kepedulian masyarakat kami rasa, masyarakat sekitar kami rasa masih kurang. Tapi justru relawan dari LDII, MTA, terus NU, Banser maupun relawan yang lain belum kami undang memang. Nanti karena akan membludak justru yang datang malah relawan dengan TNI. Karena yang kita libatkan kan dari Koramil, dari Kodim sebagian. Kalau reguler kan institusi TNI yang di wilayah Surakarta kami libatkan semua. Jadi kalau masyarakat itu justru tidak ada, nanti malah jadi gimana kesan kami sampai
hati ini ya serasa hati saya serasa kok kebangetan ya kan, yang menghendaki kan masyarakat, yang dibangunkan ini mengatasi kesulitan masyarakat di situ, tapi justru masyarakat yang hadir harus diingatkan terus gitu. Tapi kami nggak akan bosan karena kami memang sangat sayang dan cinta sama masyarakat. Kami juga berusaha bagaimana mereka mengalami kelegaan, hatinya wis lega, jadi merasa terbantu, ada solusi. Maka kami rindu masyarakat juga mempunyai kelegaan, kebahagiaan dengan adanya karya bakti daerah dan MMD. Tentunya kami mohon seluruh OPD terkait dan terutama Bapak Ibu Lurah, kami mohon dengan sangat masyarakat kita monggo ditumbuhkan lagi kerjasama dan gotong royongnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan karena kami memang sebenarnya mau mengungkapkan bagaimana ini sulit hati saya. Karena kondisinya seperti itu, kami mohon dimaafkan apabila ada salah. Jadi memang jiwa gotong royong saat ini yang data masih harus diingatkan lagi. Terima kasih sangat. Sehat selalu. Sehat selalu, Dan. Terima kasih banyak pencerahannya. Semoga nanti apa yang disampaikan jajaran Kodim sekaligus juga Koramil yang selama ini luar biasa membantu pemerintah kota. 8 kali kegiatan setahun itu juga bukan persoalan gampang ya, membutuhkan komitmen yang luar biasa karena memang serbuan teritorial percepatan pembangunan daerah ini yang dari 47 titik usulan alhamdulillah sudah bisa dieksekusi, dan ini juga sekali lagi kontribusi dukungan dari jajaran TNI dan Polri dan organisasi kemasyarakatan. Harapan kami apa yang disampaikan tadi akan ditindaklanjuti nanti dari kelurahan beserta Pokmas agar dalam memobilisasi masyarakat melaksanakan gotong royong secara bergilir dari masing-masing lingkungan itu bisa diatur dengan baik. Jadi kalau selama ini panitia itu terkesan mungkin hanya beberapa personel, lah besok itu masyarakat seluruhnya harus mendukung, harus memberikan dukungan. Tidak terlepas kemungkinan bahwa RW-RW yang lain di luar lokasi juga memberikan dukungan dengan tenaga kerja yang tadi digilir dari masing-masing RT, dan ini membutuhkan koordinasi dari kelurahan, berikut juga dari kelembagaan LKK di wilayah tersebut. Kami ambil contoh misalnya di Mojosongo pelaksanaan ada di RW 39 misalnya. Bukan berarti hanya 39 RW 39 saja yang bekerja, tetapi seluruh RW di Kelurahan Mojosongo itu guyub rukun, gotong royong, sengkuyung untuk membantu percepatan warga yang lain agar mendapatkan akses dan peningkatan kesejahteraan. Karena yang diafirmasi kegiatan-kegiatan ini rata-rata memang tadi di lokasi slum area, kemudian mengurangi resiko bencana, kemudian juga daerah-daerah pinggiran percepatan, dan ini dengan sinergi semua pihak dari 47 titik usulan tadi alhamdulillah bisa dilaksanakan. Berarti kami melihat kegiatan ini sangat efektif. Sekali lagi kami atas nama kedinasan juga seluruh tim menyampaikan ucapan terima kasih dan atas komitmen dan dukungannya, dan semoga selalu sehat. Serbuan teritorial ini akan meneguhkan semangat wawasan kebangsaan kita di tengah masyarakat dan membangun optimisme walaupun di masa pandemi ini tetap kita bisa memberikan karya dan kemanfaatan. Dan untuk pelaksanaan tahun ini dan beberapa waktu ke depan kita walaupun pelaksanaannya teknis kegiatan fisik dan non fisik, tetap kita melakukan protokol kesehatan, dan ini harus menjadi SOP dalam pelaksanaan kegiatan.
Secara substansi, target kegiatan bisa dilaksanakan, tetapi protokol kesehatan harus tetap menjadi prioritas utama kita untuk saling menjaga satu sama lain. Oke, terima kasih dan untuk selanjutnya kami sampaikan ke Dinas PPPAPM atau Bapermas. Monggo dari Dinas bisa menyampaikan. Terima kasih Bu Similir. Silakan, J. Terima kasih Bu Similir atas waktunya. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat yaitu Kepala Bapeda dalam ini diwakili oleh Bu Similir, jajaran Kodim 0735 Surakarta, dan perwakilan perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, sekota Surakarta yang berbahagia. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan, saya juga mengaturkan terima kasih kepada Pak Pasiter atas laporannya tadi. Kemarin sore kami juga ke lapangan di kegiatan tahap 1 di Gandean. Itu ternyata sampai pas kegiatan ada istilahnya kegiatannya urang-uringan, Bu Sumilir. Sehingga kami ke sana akhirnya juga terselesaikan dengan baik. Yang kedua, kami juga menyampaikan untuk survei tahun 2022, apakah survei itu bisa dilaksanakan bulan Juni. Dan juga kami mohon kepada jajaran kelurahan itu secepat mungkin untuk permohonan lokasi KBD atau TMMD. Sehingga untuk proses survei nanti di bulan Juni kita sudah siap lokasi-lokasi mana yang akan kita survei TMMD ataupun KBD. Yang kedua, kami juga menyampaikan untuk pada waktu ini kan masih COVID-19, Bu. Untuk pelaksanaan kita juga pertama untuk undangan kita juga terbatas dari Sekda sendiri sudah dibatasi 50 orang. Pada kenyataan kita juga lebih dari itu sehingga kita juga melaksanakan protokol kesehatan. Dan terjadi pada tahap pertama di Gandean kita juga tidak disangka, Bu. Undangan 50 sampai hampir yang hadir 80 lebih. Tapi Pak Wali juga menyadari yang terpenting kita protokol kesehatan. Yang kedua, untuk kegiatan non fisik, Ibu, itu untuk sementara ini kita tidak melaksanakan pasar murah, Bu. Kemarin kita juga ngomong dari Pak Wali, kita juga tidak melaksanakan pasar murah. Sehingga hanya kita melakukan di penyuluhan, hanya penyuluhan selama 5 hari. Dan untuk anggaran, apakah untuk tahun 2020, apa tetap kita melaksanakan 3 TMMD, apakah tetap melaksanakan 8 KBD. Tapi yang kemarin dari pembukaan Pak Wali Kota, itu tetap dilaksanakan setahun 8 kali. Itu yang anjuran dari Pak Wali yang kemarin. Itu cukup sekian, Bu. Nanti ada tambahan lagi, saya tambah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wi atas penjelasannya. Sesuai dengan arahan beliau kemarin juga masih 8 kali, Pak. Jadi untuk 3 kali TMMD itu instruksi dari Menteri Dalam Negeri, sedangkan 5 karya bakti ini adalah kebijakan wali kota yang harus kita laksanakan karena memang kemarin usulannya cukup banyak, dan alhamdulillah dari pelaksanaan kegiatan dari aspek kemanfaatannya juga bisa dirasakan masyarakat secara langsung.
Untuk survei Pak Wi, jadi nanti survei 2022 itu bisa kita laksanakan tahun ini. Jadi nanti dari usulan-usulan Google Form yang masuk, nanti akan kami cermati terlebih dahulu. Dan untuk tim kota nanti kita akan aturi konsolidasi untuk menentukan schedule, kemudian juga pertimbangan-pertimbangan terkait dengan penentuan sasaran mana yang akan dilaksanakan di 2022 terlebih dahulu, karena kita juga mengedepankan akses keadilan ya Pak. Jadi selama ini masing-masing kelurahan mempunyai kesempatan yang sama. Jadi kalau yang kemarin memang beberapa mungkin di kelurahan pinggiran atau yang di pemekaran memang dapat prioritas misalnya dilaksanakan di beberapa tahun karena memang kondisinya membutuhkan seperti itu. Tetapi kalau ada kelurahan-kelurahan yang belum pernah mendapatkan kesempatan dan tahun ini mengusulkan, ya nanti akan kita lihat terkait dengan kondisi di lapangan terlebih dahulu. Jadi nanti 8 sasaran lokasi ini bisa kita agendakan. Sekali lagi 8 lokasi ini juga komitmennya dari jajaran Kodim 0735 nggih, luar biasa karena kemarin komitmen ini disampaikan di forum Muspida antara Bapak Wali Kota, kemudian Ketua DPRD dan Komandan Kodim, dan beliau komitmen untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka percepatan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada di daerah lain Pak 8 kali, mungkin di beberapa kabupaten itu hanya 2 atau 3 kali, beberapa karena keterbatasan anggaran. Tetapi untuk Kota Surakarta luar biasa, 8 kali setahun. Itu komitmen yang kami juga menyampaikan hormat yang luar biasa atas dukungannya kepada masyarakat di Kota Surakarta. Untuk secara teknis nanti di forum setelah ini ya Pak Wi untuk konsolidasi tim kota terkait beberapa agenda yang diperlukan nanti akan dipersiapkan dengan semestinya. Dan untuk kegiatan yang tadi non fisik beberapa yang tidak dilaksanakan karena kita melaksanakan protokol kesehatan dan berusaha mengurangi kerumunan ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau memang kondisinya nanti sudah cukup baik sehingga pasar murah ini untuk media promosi potensi UMKM dan membantu masyarakat di sekitar lokasi kegiatan TMMD KPD juga bila mana kondisinya sudah aman nanti bisa diagendakan kembali. Jadi melihat situasi semoga pandemi ini segera berangsur membaik. Untuk selanjutnya mungkin dari tim kota, dari dinas teknis selaku pendamping dari PUPR, mungkin ada yang perlu disampaikan di forum ini, monggo. Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan TMMD dan KPD untuk tahun 2022, kami dari Dinas PUPR penuhnya mendukung kegiatan tersebut dan siap untuk memberikan pendampingan baik dari segi teknis terkait dengan perencanaan maupun perhitungan biayanya nanti. Yang berikutnya terkait program yang rencananya buat tahun 2022 ya, harapannya benar tadi dikatakan segera mungkin ditentukan lokasinya, sehingga di akhir tahun ini kita bisa segera atur jadwal schedule-nya seperti apa, sehingga kita loncat di tahun 2022 itu kita sudah siap untuk bekerja. Mungkin sementara itu dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari DPUPR atas komitmennya. Untuk dukungan teknis selama ini kita sangat dibantu dari DPUPR terkait dengan gambar, kemudian RAP, sekaligus juga pinjam alat berat karena beberapa kebutuhan di lapangan membutuhkan sarana prasarana alat berat, kemudian dump truck dari DLH juga.
dan beberapa peralatan yang lain yang diperlukan masyarakat sesuai dengan kondisi lapangan. Harapan kami dengan adanya lokasi yang sudah ditentukan, kemudian jadwal waktu pelaksanaan juga sudah diidentifikasi, sehingga pinjam alat beratnya nanti bisa diatur dari dinas. Jadi selama ini kami juga ini karena kami juga memahami bahwa dinas sendiri ada proporsi pekerjaan rutin yang memang luar biasa, sehingga dengan adanya penentuan lokasi, jadwal yang sudah diidentifikasi, ini pada saat melaksanakan atau dalam melaksanakan kegiatan, ini kapan waktu untuk pinjam alat berat minimal sudah bisa diprediksi. Ya, betul, Bu. Ya. Jadi nanti bisa diatur secara teknis sesuai dengan keperluan. Jadi secara rutin tugas kedinasan bisa berjalan, tetapi aspirasi dari masyarakat juga bisa mendapatkan dukungan. Karena sekali lagi sifatnya ini adalah padat karya, jadi selama ini kami dibantu dari PUPR juga luar biasa, ya, karena tidak ada sewa, jadi hanya operasional untuk operator dan yang lain-lain. Ini juga kami terima kasih sekali untuk komitmennya, dan selama ini banyak sekali titik-titik genangan, banjir, endemi penyakit yang revitalisasi salurannya juga luar biasa bermanfaat untuk masyarakat di 5 kecamatan Kota Jakarta. Terima kasih dari Dinas PUPR. Untuk selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu Kecamatan dan Kelurahan ada hal-hal yang akan dikonfirmasi, monggo, atau ada yang ditanyakan. Boten wonten nggih. Berarti kami rasa cukup jelas untuk rakor awal penyiapan Renstra kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi nanti kami mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk masing-masing kelurahan berkoordinasi dengan lembaga masing-masing, dengan LKK-nya masing-masing. Titik-titik usulan mana saja yang akan disampaikan ke kota sehubungan dengan program TMMD dan KBD melalui format Google Form yang sudah kita bagikan. Dan sebagaimana tadi dijadwalkan bahwa pertengahan tahun ini nanti akan dilaksanakan survei dari Bapermas untuk menyiapkan lokasi awal 2022 sehubungan dengan program TMMD KBD 8 lokasi yang memang sudah diagendakan. Kami sampaikan bahwa untuk TMMD saat ini kita mendapatkan stimulan bantuan provinsi untuk pembangunan fisik dan pendampingan APBD, sedangkan karya bakti murni dari APBD. Untuk kondisi pagu anggaran di masing-masing kelurahan akan menyesuaikan kebutuhan lapangan. Kami ambil contoh misalnya yang di reguler, misalnya Joyontakan kemarin anggaran mencapai 1 miliar misalnya. Anggaran dari provinsi sekitar 175 juta, selebihnya adalah dukungan dari APBD. Untuk lokasi yang mungkin sasaran pekerjaannya tidak terlalu berat, kisaran 300-400 juta, ada juga yang 700 sampai 800 juta untuk TMMD. Sedangkan untuk karya bakti relatif lebih sederhana pekerjaannya yang volumenya tidak terlalu besar dengan asumsi kebutuhan sekitar 200 sampai 400 juta. Jadi nanti menyesuaikan kondisi lapangan. Sekali lagi informasi dari Bapak Ibu untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat sehubungan dengan prioritas yang belum bisa dilaksanakan dinas teknis maupun DPK, program padat karya TMMD dan karya bakti ini menjadi salah satu alternatif yang sepenuhnya mendapatkan dukungan dari jajaran TNI untuk percepatan pembangunan di daerah.
Mekaten Bapak Ibu, mungkin koordinasi awal kita dalam rangka penyiapan Renstra TMMD KPD pada kesempatan pagi hari ini kami rasa cukup, dan kami sekali lagi menyampaikan kepada Bapak Ibu Kelurahan maupun dari lembaga LKK, bila mana diperlukan kami siap menerima koordinasi, baik nanti sifatnya SMS, melalui WA, atau nanti pas tindak balik kota mampir ke Bapeda atau ke Dinas PPPA PM atau Bapermas, monggo sepenuhnya nanti secara teknis kami akan membantu terkait dengan penyiapan administrasi, kemudian juga sharing pengalaman terkait dengan penata usahaan keuangan, pertanggungjawaban, termasuk juga bagaimana nanti mengelola mobilisasi massa, termasuk juga dari Kodim, ya. Jadi nanti monggo Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan nanti bisa berkoordinasi dengan kami. Prinsip akan membantu sepenuhnya apa yang diperlukan oleh masyarakat. Mekaten Bapak Ibu, mohon maaf apabila dalam koordinasi ini banyak hal-hal yang kurang berkenan. Salam sehat, tetap semangat. Solo maju untuk warga Kota Surakarta. Terima kasih, untuk sesi ini kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi di rekam. Pak Dwi, ke lokasi Pak Dwi. Pak Dwi. Siap Dan. Ke lokasi Siap. Mboten? Siap. Nanti ke sana saya.